Halo Bang Bro, ini adalah Dhaka, ibu kota dari negara Bangladesh. Kota ini adalah salah satu kota terbesar dan paling dinamis di Asia Selatan. Dengan sejarah yang kaya dan budaya yang beragam, kota Dhaka menawarkan perpaduan unik antara tradisi lama dan modernitas. Kota ini dikenal sebagai pusat ekonomi, politik, dan kebudayaan negara Bangladesh, serta menjadi rumah bagi lebih dari 20 juta penduduk yang menjadikannya sebagai salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Lebih lengkap tentang kota Dhaka, inilah videonya. Kota Dhaka memiliki sejarah panjang yang dimulai dari abad ke-7 Masehi. Kota ini berkembang pesat selama pemerintahan Mughal pada abad ke-17, ketika Dhaka menjadi pusat perdagangan dan administrasi penting. Banyak bangunan bersejarah seperti Benteng Lalbagh dan Masjid Tara yang masih berdiri hingga saat ini sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Kota ini memiliki luas 304 km persegi, berada di dataran rendah delta Sungai Gangga dan Brahmaputra yang merupakan salah satu sistem delta terbesar di dunia. Dan di sebelah timur Sungai Buriganga yang merupakan anak sungai dari Sungai Dhaleswari. Sungai Buriganga sendiri merupakan salah satu sungai paling beracun dan tercemar di dunia. Limbah kimia dari pabrik, limbah rumah tangga, limbah medis, hewan mati, plastik, dan minyak adalah beberapa dari banyak polutan di Buriganga. Setidaknya kota Dhaka membuang sekitar 4.500 ton limbah padat setiap hari dan sebagian besar dibuang ke Buriganga. Hampir 4 juta penduduk kota terkena dampak pencemaran air setiap hari. Meski begitu, Buriganga secara ekonomi sangat penting bagi kota Dhaka. Beberapa perahu dari pedesaan menyediakan koneksi ke bagian lain di Bangladesh yang sebagian besar negaranya memiliki sungai. Ketika Mughal menjadikan Dhaka sebagai ibu kota mereka pada tahun 1610, tepi sungai Buriganga sudah menjadi lokasi utama perdagangan. Sungai ini juga merupakan sumber air minum utama di kota ini. Dhaka adalah jantung ekonomi Bangladesh dengan berbagai industri seperti tekstil, garmen, dan teknologi informasi yang mendominasi perekonomian kota. Kawasan bisnis utama seperti Motihal dan Gulsan menjadi pusat kegiatan bisnis dan perdagangan. Selain itu, Dhaka juga dikenal sebagai pusat pendidikan dengan adanya sejumlah universitas ternama termasuk Universitas Dhaka dan Institut Teknologi Bangladesh. Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, Dhaka menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan transportasi. Kemacetan lalu lintas dan kepadatan penduduk menjadi masalah utama. Jumlah penduduk di kota Dhaka semakin meningkat dari hari ke hari. Kota Dhaka, ibu kota Bangladesh, telah mengalami urbanisasi yang cepat dan tidak terencana selama beberapa dekade terakhir. Proses ini telah menimbulkan tantangan yang signifikan bagi transportasi dan kesehatan masyarakat. Memahami hubungan antara urbanisasi yang tidak terencana, lingkungan perkotaan, dan tingkat kemacetan di kota Dhaka sangat penting untuk mengembangkan intervensi dan kebijakan yang efektif. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat datang ke ibu kota ini demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Karena masuknya orang-orang dari daerah pedesaan di kota Dhaka, sejumlah besar becak selalu meramaikan ibu kota Dhaka yang penuh sesak ini. Transportasi umum seperti becak memainkan peran penting di kota Dhaka. Kendaraan roda 3 tersebut dianggap menjadi penyebab utama. Ada sekitar 600.000 becak yang beroperasi, meskipun hanya sekitar 100.000 yang memiliki lisensi resmi. Namun kendaraan pribadi mendominasi lalu lintas mencapai 70% dari jumlah keseluruhan. Becak dan kendaraan bergerak lambat yang mengakibatkan kendaraan-kendaraan lain terhalangi sehingga menciptakan kemacetan di berbagai jalanan kota Dhaka. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di kota Dhaka, pemerintah telah merencanakan mega proyek infrastruktur seperti jalan layang dan kereta metro selama dekade terakhir. Namun proyek-proyek ini masih jauh dari penyelesaian masalah kemacetan lalu lintas di kota tersebut. Sebaliknya, kecepatan rata-rata kendaraan di kota Dhaka turun dari 21 km per jam pada tahun 2007 menjadi 4,8 km per jam pada tahun 2022, yang menjadikan kota ini sebagai kota paling lambat di dunia. Kira-kira kamu bisa membayangkan jam berapa kamu berangkat ke kantor dengan situasi seperti ini?
Baru-baru ini sebuah studi yang dilakukan oleh Biro Riset Ekonomi Nasional Amerika Serikat menemukan bahwa Dhaka adalah kota paling lambat di dunia. Angka tersebut muncul dari analisis kecepatan lalu lintas di lebih dari 1.200 kota di 152 negara. Menurut survei yang dilakukan oleh Center for Policy Dialogue atau CPD, rata-rata penumpang di kota Dhaka terjebak kemacetan selama 46 menit setiap 2 jam. Sehingga menyebabkan pemborosan sekitar 276 jam dalam 1 tahun. Meskipun satu jalur MRT dan BRT sedang dibangun dan sisanya sedang dalam tahap perencanaan, tidak ada kemajuan dalam modernisasi sistem transportasi bus umum di kota ini. Setelah banyak diskusi dan kritik dari berbagai kalangan, waralaba rute bus diperkenalkan sebagai uji coba melalui perusahaan bernama Dhaka Nagar Paribahan dalam satu rute pada bulan Desember tahun 2021 dan 2 rute lagi pada bulan Oktober tahun 2022 dengan masing-masing 50 bus. Namun persaingan tidak sehat antar bus tidak berhenti karena bus milik swasta lainnya tetap beroperasi pada rute yang sama. Bus-bus tersebut mengangkut penumpang bersamaan dengan Dhaka Nagar Paribahan dan berhenti dengan seenaknya. Akibatnya proyek percontohan ini pun gagal. Faktanya pengoperasian bus di Dhaka tidak memenuhi syarat sebagai sistem transportasi umum. Mulai dari persetujuan jalur bus baru serta keseluruhan sistem penuh dengan kejanggalan. Kualifikasi utama pengoperasian bus pada suatu trayek adalah kekuasaan politik. Dengan menggunakan koneksi politik, orang-orang berpengaruh mendapatkan persetujuan atas rute bus dan kemudian menyewakannya kepada berbagai pemilik bus swasta. Pemilik bus kemudian menyewakan bus tersebut kepada pekerja transportasi dengan kontrak harian. Pada akhirnya pengemudi dan asistennya berbagi sisa setelah dikurangi biaya bahan bakar, sewa kepada pemilik, suap kepada penegak hukum, dan sumbangan kepada politisi. Untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, pengemudi tidak mengikuti aturan apapun. Mereka mengangkut penumpang melebihi kapasitas, berhenti di sembarang tempat untuk mengambil penumpang, dan mengemudikan bus secara ugal-ugalan untuk bersaing dengan operator bus lain di rute yang sama. Akibatnya kualitas pelayanan penumpang di satu sisi sangat buruk dan di sisi lain angka kecelakaan yang menyebabkan kematian dan cedera sangat tinggi. Sebagian besar bus dan minibus yang beroperasi di Dhaka mempunyai kondisi tidak layak pakai, kotor dan kumuh. Serta rem dan lampu indikator tidak berfungsi menjadikan perjalanan dengan penuh risiko. Tidak nyaman dan tidak higienis, tidak ada jaminan untuk sampai dan mencapai tujuan tepat waktu. Khususnya bagi perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Bepergian dengan bus umum di Dhaka merupakan pengalaman yang sangat mengerikan. Data Metropolitan Police mencatat setiap hari sekitar 200 orang dirawat di rumah sakit setempat akibat kecelakaan di jalan ini. Pejalan kaki juga menjadi korban dengan 89,75% dari total korban kecelakaan di Nawapur adalah mereka. Hal ini mendorong masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli mobil pribadi. Menurut Otoritas Transportasi Jalan Bangladesh atau BRTA, rata-rata 40 mobil baru melintasi jalan-jalan Dhaka setiap hari. Hingga tahun 2010 jumlah mobil pribadi di jalan-jalan kota sebanyak 160.000 dan pada tahun 2023 meningkat 2 kali lipat menjadi 336.000. Jalan layang dan jalan tol yang dibangun dengan menghabiskan ribuan dolar Amerika dipenuhi oleh mobil pribadi untuk mengangkut sebagian kecil penumpang. Dan akibatnya lalu lintas di kota tersebut semakin melambat, misalnya jalan tol layang Dhaka sebagian besar digunakan oleh mobil pribadi. Dan mobil tersebut serta mobil lainnya mengalami kemacetan lalu lintas yang sangat parah di jalan dekat titik pendaratan jalan tol. Kemacetan bukan hanya menimbulkan masalah bagi masyarakat, tetapi juga berdampak finansial bagi negara. Bright Institute of Government and Development memperkirakan bahwa kemacetan di kota Dhaka merugikan negara hingga 11,4 miliar dolar AS setiap tahunnya. Itulah sedikit gambaran kota Dhaka saat ini. Akibat dari kemacetan ini termasuk berkurangnya produktivitas, meningkatnya polusi udara serta meningkatnya tingkat stres bagi penduduk kota. Nah, Bang Bro, gimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian.
Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih Bang Bro. Sampai ketemu di video kami yang lain.